Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Putu Andika Rananjaya, NIM 21101135, jurusan Teknik Informatika Manajemen Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis. Langsung saja. Menurut saya, perbedaan nyata dari kedua bisnis tersebut ada pada proses bisnisnya. Mengapa? Yang pertama ada e-bisnis. E-bisnis merupakan proses bisnis secara online atau digital dengan produk yang dijual itu produk fisik, namun tidak bisa dirasakan secara langsung. Sedangkan bisnis tradisional merupakan proses bisnis di dunia nyata dengan produk yang dijual adalah produk yang nyata atau yang nampak dan bisa dirasakan secara langsung. Perbedaan yang kedua itu ada pada transaksinya. Dalam e-bisnis, transaksi yang dilakukan itu secara online atau digital atau yang sering kita sebut transfer. Sedangkan dalam bisnis tradisional, proses transaksinya itu masih bayar di tempat atau secara langsung atau yang bisa sering kita sebut itu secara cash. Metode yang cocok untuk membangun sistem e-bisnis menurut saya yaitu metode daur hidup. Mengapa saya memilih metode daur hidup ini? Karena menurut saya metode daur hidup ini merupakan metode yang sangat kompleks secara sistematis yang sangat cocok untuk membangun sistem e-bisnis. Selain itu, di dalam metode daur hidup ini ada beberapa tahapan penting untuk membangun sistem e-bisnis. Di antaranya tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, tahap pemaparan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Adanya cakupan materi dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 di antaranya asas dan tujuan, nama domain, HKI dan perlindungan hak pribadi, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Menurut saya, analisis SWOT merupakan teknik perencanaan strategi bisnis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Salah satu e-commerce di Indonesia yang terpilih yaitu Tokopedia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Tokopedia sangat mudah dijangkau dalam proses jual beli. Adanya fitur promo produk gratis yang sangat mempengaruhi penjual, tapi hanya bisa dilakukan 1 jam sekali. Yang kedua ada weakness atau kekurangan. Tokopedia masih menggunakan bahasa Indonesia sehingga website ini tidak bisa go internasional. Adanya gangguan jaringan internet dan adanya informasi data pribadi yang belum tertutup. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Dapat mempermudah warga negara Indonesia dalam memperjualbelikan suatu produk karena Tokopedia masih menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Salah satunya sudah pasti ancaman dari hacker. Hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang pertama tentunya masih dipandang sebelah mata. Mengapa? Karena masih sedikit sumber daya manusia yang mengerti konsep implementasi IT. Umumnya, harga produk tidak bisa ditawar lagi karena sarana dan prasarana belum memadai. Yang terakhir ada kejahatan kartu kredit. Aktivitas di dalam B2C yaitu ada promosi, ordering, delivery, dan yang terakhir ada after sales service. Evolusi bisnis to customer di Indonesia. Pada awalnya, bisnis di Indonesia masih sangat tradisional atau konvensional yang kita bisa lihat dari proses bisnis dan proses transaksinya. Masuknya era digital revolusi industri 4.0 di Indonesia yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan internet yang berbasis web, maka
dibuatlah e-commerce atau online shop pertama di Indonesia yang bernama Kaskus pada tahun 1999. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan Kaskus yang disertai dengan perkembangan teknologis seperti smartphone, maka banyak perusahaan yang ingin membuat e-commerce lainnya seperti Tokped, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Ini menjadi trending karena apa? Karena fitur yang disajikan atau dibuat sangat menarik minat masyarakat sampai sekarang. Demikian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena manusia masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.